Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihul Audad. Saya sebagai guru di MTSNU Miftahul Huda 3, Pranak Lau, RT 5 RW 4, Kecamatan Dewi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BIT 1 LPTK UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 pada mapel akidah akhlak materi kodok dan kodar kelas 9. Berikut ini adalah videografi proses pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam mata pelajaran akidah akhlak. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada sesuatu apapun, dan semoga kita semuanya mendapatkan manfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zabainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, saya ingin mengecek absensi pada siang hari ini. Apakah ada yang tidak masuk pada siang hari ini? Tidak. Benar semua ya? Oke, memang seperti itu. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua yang saya banggakan, pertemuan kali ini pada materi akidah akhlak. Sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang akidah dan akhlak. Saya pengen tahu, pengen tanya kepada kalian semua, apa sih akidah? Akidah itu apa? Apa? Ada? Keyakinan. Ada lagi? Yang keras. Akidah. Ada yang mengatakan keyakinan, ada yang mengatakan kepercayaan. Itu akidah. Lanjutan dari akidah adalah akhlak. Akhlak itu apa? Ada yang lain? Tingkah. Ada yang lain? Apa cuma hanya perilaku, tingkah laku? Atau termasuk akhlak enggak? Termasuk. Ada termasuk adalah pengertian dari akhlak. Jadi akhlak artinya adalah tingkah laku, perilaku, adab, sikap. Untuk itu, ini akan saya tayangkan sebuah video. Nanti coba kalian perhatikan. Ya, setelah itu nanti coba kalian cari materi atau
hikmah yang terdapat dalam video tersebut. Coba perhatikan dengan baik. Dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyemprotkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang bergerak untuk diamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan berat langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah adanya, segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Oke anak-anak semua, tadi kalian sudah menonton bahkan menyaksikan video singkat tentang seekor keledai. Yang mana seekor keledai tersebut yang tadinya itu cuma hanya berjalan biasa, akhirnya jatuh terpelosok dalam sumur atau lubang. Yang kalian ambil dari pelajaran tersebut itu apa? Hikmah yang kalian dapatkan setelah kalian menonton video tadi, apa yang kalian dapatkan? Apa? Jangan pernah menyerah. Selain itu yang kalian dapat apa? Mungkin lain selain jangan pernah menyerah, ada yang lain juga. Apa cuma yang disebut jangan pantang menyerah? Apalagi coba? Cukup itu aja. Menyampaikan tentang adanya video tadi, pelajaran yang perlu kita ambil atau hikmah yang kita ambil dalam video tersebut. Salah satunya tadi yang saya bilang sama kalian yaitu pantang menyerah. Yang pertama, yang kedua kegigihan. Coba bayangkan, kalau semisal kalian ada di posisinya keledai, sampai jalan biasa, tiba-tiba sampai jatuh, ya kan? Kalau kita tidak punya kegigihan, pasti kita cuma hanya diem tok, ya kan? Diem saja tanpa melakukan apa-apa untuk bisa keluar dari dalam lubang. Seperti yang dilakukan keledai, awal-awal keledai jatuhnya ya jatuh, setelah jatuh dia diem, cuma hanya teriak bek dan sebagainya. Nah seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah ditolong oleh petani, ya kan, dicampurkan sebuah tanah atau tadi yang disampaikan dari zona kotoran, ya kan, lama-kelamaan keledai itu juga bisa keluar. Tapi awal mulanya keledai sebelum keluar dia hanya diem kok, kotoran jatuh di punggungnya, dia diem aja, tapi dia punya keinginan untuk bisa keluar. Akhirnya apa? Kotoran atau tanah tadi yang menimpa punggungnya keledai digerakkan biar jatuh, ya kan? Akhirnya diinjak oleh kakinya, lama-kelamaan keledai itu bisa keluar dengan selamat tanpa ada sedikit luka yang didapatkan oleh keledai. Itu anak itu salah satu yang pantang menyerah itu. Jadi setiap permasalahan apapun itu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Itu anak semua. Sekarang coba perhatikan video yang kedua. Karena ini belum menuju kepada materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini coba nanti kalian lihat video yang kedua. Itu nanti apa semua yang kamu dapatkan. Tugas kalian nanti adalah langsung menulis mendeskripsikan seluruh pengetahuan tentang apa yang ada dalam video tadi. Ya, ini
ini juga diperhatikan video yang kedua, nanti dicermati dengan baik, diperhatikan dengan baik apa yang ada dalam video ini. Coba perhatikan. Refleksi ini, mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang sempurna. Kalau maksud dari video ini apa? Coba yang ketahuan apa yang terjadi pada pertemuan ini. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain, atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Emangnya kalau sudah begitu, yang bocor itu gak bakal berhasil. It's a choice you make. Coba perhatikan, ini contoh yang masuk akal dari keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qada secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qadar dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qadar adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi sekilas materi video yang saya tayangkan pada kalian semuanya. Coba ini nanti kalian tulis atau ekspor pengetahuan kalian tentang kodok dan kode. Semuanya apa aja yang kalian ketahui tentang kode dan kode, coba nanti kalian tulis. Ini kasih kertas. Ini nanti dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Setelah itu nanti kalau sudah selesai presentasi maju ke depan satu persatu perwakilan. Ya, untuk kelompok satu ini terdiri dari laki-laki. Ya, nanti bisa mungkin rambutnya bisa mepet, ditata dan rapi untuk mengerjakan itu semuanya. Dan yang kelompok kedua adalah yang perempuan. Coba mulai sekarang waktu kalian suruh mengerjakan kurang lebih hanya 2 menit dari oke, dan bisa dimulai sekarang. Yuk. Apa yang kalian tahu tentang kode dan kode? Coba langsung segera dikerjakan. Waktu kalian cuma ada 2 menit. Perhatikan, ditulis semua tentang pengetahuan kode dan kode, ekspor semuanya. Coba ditulis. Semua sudah selesai selesai tugasnya. Oke, kalau
sampaikan hasil dari diskusi kalian tadi. Coba ya, maju kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 maju yuk. Ayo. Oke. Kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 yang menjelaskan konsep dan order. Konsep secara bahasa keputusan ketetapan benda. Secara istilah ketetapan pokok dari zaman azali. Contoh dari kode kelahiran kematian. Order secara bahasa kepastian ukuran. Secara istilah perwujudan atau pelaksanaan dari kode. Contoh dari kode kesehatan dan penyakit, bencana alam, matahari dan bulan. Terima kasih. Dalam satu tepuk tangan. Itu tadi penjelasan dari kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama menyampaikan bahwa satu pengertian dari kondok adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara bahasa. Dan sedangkan secara istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Atau dalam kata di sini sudah ditulis pada Lauhil Mahfuz. Ini sudah ada di sana. Ini penyampaian dari kelompok yang pertama. Qadar adalah kepastian atau pelaksanaan atau perwujudan. Sedangkan secara istilah tadi disampaikan bahwa qadar adalah eksekusi dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih dari nomor 1. Sekarang kelompok yang kedua bisa maju perwakilan untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan. Kelompok 1 silakan masuk yuk. Jangan malu-malu, ayo. Biar ayo kelompok 1. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2. Dari kelompok 2 menyampaikan bahwa tadi hampir sama dengan disampaikan oleh kelompok yang pertama. Ya, arti dari kodok, coba dibaca bersama-sama. Arti dari kodok adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama lainnya adalah ketetapan. Sedangkan qadar adalah kepastian atau ketetapan juga mulai dari zaman contohnya macam-macam langsung. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Setiap orang kan pasti punya keinginan, punya harapan. Dan harapan ini bisa diartikan sebagai qadar. Qadarnya apa? Semisal contoh aja, kita pengen menjadi juara kelas, dapat ranking 1, itu keinginan, namanya qadar. Nah, qadarnya apa? Hasil dari kalian belajar.
ingin mendapatkan ranking 1, hasilnya kalian ternyata tidak mendapatkan ranking 1, itu pasti. Nah, itu semua itu namanya model. Itu contoh salah satu dari pondok dan model secara sederhana. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi dalam video sudah jelas, ayat Al-Qur'annya juga kelihatan semuanya, ya kan? Alladzina samawati dan seterusnya itu merupakan ayat tentang materi qada dan qadar. Jadi kesimpulannya, qada adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala bisa dirubah oleh setiap manusia. Sedang qadarnya itu tidak bisa, hasilnya sudah pasti. Dalam nama lain adalah artinya pondok dan qadar adalah ketetapannya Allah sejak mulai zaman aja, sejak di lauhil mahfuz, dan kita lahir dalam keadaan yang semacam ini, seperti ini, semuanya itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak semua. Jadi hari ini kita belajar tentang pengertian qada dan qadar. Itu anak semua. Ya, salah. Tadi sudah saya sampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini adalah tentang qada dan qadar. Intinya ketetapannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman azal. Di pengertian dari qada dan qadar. Nah, qadarnya itu adalah perwujudan atau bukti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi tentang kelahiran. Kematian setiap orang manusia itu sudah pasti ada. Mungkin pernah dalam suatu pertemuan kemarin saya menyampaikan sedikit mungkin ya ulasan. Di lauhil mahfuz itu ibarat ada sebuah pohon besar, tinggi, banyak daun, gitu. Dan daun tersebut diartikan sebagai kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada keterangan di situ. Anak ini lahir di hari ini, jam sekian, ya, waktunya pagi, contoh. Matinya juga sama, mati anak ini nanti matinya dalam keadaan yang seperti apa? Contoh, mungkin dalam keadaan saat kita main sholawat, dalam artian kita sholawatan, atau dalam kita posisinya ngaji, misal itu bisa mati juga, itu sudah mati di sana. Itu anak-anak semua, itu masalah kematian. Dan nanti anak ini kalau sudah dewasa akan menjadi apa? Ya kan? Sebenarnya contohnya mungkin bisa menjadi seorang guru, nah, seperti bapak ini mengajar, itu sudah dipastikan di situ. Nah, prosesnya itu adalah perwujudan itu terlaksana juga. Apa perwujudannya? Belajar dari mulai dia bersekolah, ya, sekolah dia belajar, ya, akhirnya bisa jadi seperti ini, jadi seorang pengajar. Itu juga namanya perwujudan atau eksekusi dari ketetapan Allah. Mungkin seperti itu, mungkin bapak di lauhil mahfuz tulisannya di sana menjadi seorang pengajar. Prosesnya mulai sekolah dari tingkatan MI atau mungkin kalau sekarang itu mungkin mulai dari tingkatan PAUD atau taman anak-anak, ya kan? Nah, ini ke RA, habis RA langsung ke MI, itu contoh. Habis MI nanti baru ke MTS, setelah MTS ke SMA, SMK atau MA. Setelah itu juga berlanjut lagi ke perguruan tinggi. Tidak cuma ambil S1, S2, bahkan nyampe ambil S3, bahkan bisa sampai menjadi profesi. Itu semuanya ketetapannya Allah. Setiap orang pasti ada itu semua. Hanya perwujudannya itu, prosesnya itu, akhirnya bisa menjadi seorang pengajar. Itu anak semua ya. Dari kesimpulan pada pertemuan kali ini itu membahas tentang qada dan qadar. Sampai di sini ada kalian semua paham? Baik. Jadi itu anak semua qada dan qadar
kasih atas hasil presentasi dari kelompok 1 dan 2. Sekarang saya minta hasil dari presentasinya itu sebagai proses pembinaan dari saya ya, yaitu semua. Jadi terima kasih atas kerjasama dari anak-anak semua ya. Sekali lagi kita sebagai manusia jangan sampai lengah ya. Kita jadi manusia jangan sampai lengah, tetaplah kita berusaha. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu semuanya Allah pasti sudah tahu dan akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita sebagai manusia atau sebagai makhluknya Allah tetap harus berusaha. Selain berusaha, kita berdoa, ikhtiar, saya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, ya, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan manfaat barokah buat kita semuanya. Silakan bisa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaatnya dan ilmunya. Bapak minta maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan, dan saya akhiri oleh Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.